Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan saya Muhammad Lailur Ridho. Saya Muhammad Saiful Haji. Saya Gilang Agung Rayu. Saya Dinda Juliana Rizky dan saya Firvina Inasari. Jadi kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik novel. Kira-kira apa sih unsur intrinsik novel itu? Jadi, unsur intrinsik novel adalah unsur dari dalam yang membangun sebuah karya sastra. Unsur intrinsik novel ada tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Berikut ini penjelasan lengkap dari unsur-unsur intrinsik novel. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan umum atau dasar cerita dari suatu novel. Tema sebagai unsur intrinsik novel disebut juga dengan ide utama. Yang kedua ada alur atau plot. Hubungan antar peristiwa yang terjadi dalam novel yang sifatnya sebab akibat atau berurutan atau kronologis. Secara umum, alur dan novel terbagi menjadi 3 macam yaitu: yang pertama ada alur maju atau progresif, yang kedua alur mundur atau regresif, yang ketiga ada alur campuran. Yang pertama yaitu alur maju atau progresif. Alur maju atau progresif yaitu urutan kejadian dalam cerita novel yang bergerak secara urut dari awal hingga akhir. Biasanya alur maju terdapat pada novel autobiografi atau biografi. Yang kedua, alur mundur atau regresif. Alur mundur atau regresif yaitu kejadian dalam cerita yang diceritakan secara terbalik atau dari yang sudah berlalu atau lampau, makanya cerita tidak diawali dengan pengantar. Yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur maupun secara acak, contoh novel misteri atau novel fantasi. 3. Penokohan. Penokohan adalah untuk menampilkan karakter atau sifat para tokoh dalam cerita. Watak tokoh terdiri menjadi 3, yakni protagonis, yaitu tokoh baik, antagonis, yaitu tokoh jahat atau suka menimbulkan konflik, protagonis, yaitu tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. 4. Latar atau setting. Latar adalah sebagai tempat, waktu, serta lingkungan sosial budaya, serta suasana tempat yang diceritakan dalam isi novel. 5. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah unsur novel yang menjabarkan cara pengarang dalam menempatkan atau memperlakukan dirinya dalam sebuah novel yang ditulisnya. Adapun yang termasuk sudut pandang pengarang dalam novel antara lain: 1. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama adalah jika sebagai orang pertama pelaku utama, maka sudut pandangnya menggunakan sebutan aku, saya, kami, dan beta. 2. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah sebagai orang ketiga, maka ditandai dengan penggunaan kata dia, nama orang, dan sapaan. 3. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah sudut pandang yang digunakan pengarang untuk menampilkan seolah-olah serba tahu, sehingga pengarang dapat mengemukakan segala tingkah laku dan pikiran semua tokoh. 6. Yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gaya pemilihan bahasa yang digunakan pengarang dalam novel untuk menciptakan suasana atau nada untuk mengajak. Gaya bahasa bentuknya bisa berupa pemakaian majas, pemilihan kata maupun kalimat. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembacanya. Dalam menyampaikan pesan, penulis biasanya mengungkapkan secara tersirat maupun tersurat. Tersirat atau langsung, pengarang menyampaikan secara langsung sehingga pembaca bisa mengetahui amanat yang terkandung dalam novel. Tersurat atau tidak langsung,
Pengarang menyampaikan amanat dengan tidak langsung, sehingga pembaca perlu membaca dan memahami isi cerita dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat.